Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslim dimanapun Anda berada dan sahabatku di dalam Yesus dimanapun Anda berada. Dari hari ke hari tetap terjadi persekusi itu untuk penggenapan seluruh firman Tuhan bahwa Yohanes 16 ayat 2 kamu akan dipersekusi. Bahkan mereka yang menghabisi nyawa kamu berbuat demikian sebagai berbakti kepada Tuhan. Itu pernyataan Tuhan kepada kita semua untuk menjadi bagian renungan kita. Kamu seperti domba yang kuserahkan ke tengah serigala. Itu juga kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kita membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Jadilah adil, jadilah di dalam benar. Sebab kalau kebenaran itu masuk di dalam relungan hati kita, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kalau ditanya agama yang paling brutal itu yang mana? Yang intoleran itu agama apa? Di dunia ini saudara-saudaraku ada 4.200-an agama yang tersebar di seluruh dunia yang diimani oleh 8 miliar penduduk bumi ini. Begitu banyaknya bangsa di bumi ini. Dan bagaimana juga cara mengurangi penduduk bumi ini? Ya salah satunya adalah manusia dibikin ribut masalah agama biar habis-habisan sesama agama. Kalau ditanya secara objektif, Islam adalah agama paling mengerikan di seluruh dunia karena telah menyebabkan kerusakan budaya, ekonomi, pendidikan, politik. Itu sebuah agama dan keyakinan yang dimunculkan di bangsa Arab. Saya kira tidak ada satupun kalau ditanya secara di Indonesia agama secara objektif dapat dinyatakan agama yang paling toleran di dunia ini, ya pasti mungkin orang akan lari ke, kalau nggak ke Kristen ya Buddha. Semua orang menulis yang ada di internet atau di mana-mana yang bersifat kompleks dan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Namun beberapa agama di negara seringkali dikaitkan dengan tingkat toleran yang tinggi. Perspektif mengenai toleransi beragama, katakanlah Islam, beberapa sumber menyatakan bahwa Islam adalah agama toleran dan Islam adalah agama paling damai di Indonesia, khususnya diakui karena memiliki tingkat toleransi yang tinggi dengan bukti nyata adanya saling menghormati antar pemeluk agama lain dalam perayaan hari besar agama. Ajaran Islam juga menekankan penting moderasi dan kasih sayang terhadap perbedaan. Itu kan omongan mereka jual obat di Tanah Abang. Mana ada Islam itu toleran. Sejak munculnya itu agama telah menumpahkan banyak air merah di tubuh manusia. Dan kalau pergantian pimpinan di Islam itu nggak ada yang berjalan mulus. Kalau nggak patah satu tumbuh 1000 katanya. Pokoknya dipatah-patahin satu persatu dari 1000 itu. Itulah yang kita lihat dari perbedaan. Dan ketika Muhammad itu menjadi mayat, maka diganti Abu Bakar. Itu dimayatin juga dengan racun. Diganti lagi sama Umar.
ditusuk perutnya sampai terburai. Ia habis juga itu Abu Bakar Umar selama 10 tahun. Diganti oleh Utsman juga 10 tahun. Juga terburai perutnya oleh sesama muslim. Diganti oleh Ali bin Abi Thalib juga sama dihabisin. Itu damai macam apa di agama Anda? Ini damai ini ya, damai. Kenapa mereka nggak damai kalau begitu? Kenapa mereka nggak damai, saudara-saudara? Anak kecil trauma melihat betapa mengerikan agama ini ya. Ini yang terjadi baru-baru ini di Padang. Padahal orang Padang itu dikenal sebagai bangsa suku yang toleran. Ya memang syarak bersendi adat, adat bersendi syarak, apalah omongannya kayak begitu. Jadi muak saya melihat orang Padang itu sendiri dengan kasus terakhir ini. Makanya Padang dibilang bengkok. Orang kerudung harga 5.000 model diganti jadi 70.000. Sekian puluh kalinya, 10 kali lipat. Karena yang jual orang Padang. Jadi Padang itu memang bengkok, saudara-saudara. Itu yang mau dikatakan Islam itu toleran dan damai, begitu. Itu damai begitu. Yang perusakan di Sukabumi itu. Coba Pak Prabowo ngomong dong. Jangan jadi presiden diam-diam saja. Waktu di kampanye omon-omon kalau begitu. Enggak ada ketegasan dari seorang pemimpin bahwa inilah yang paling ditakuti oleh Orde Baru. Begitu Orde Reformasi, berantakan semuanya, rusak semuanya. Jungkir balik apa yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Dia membangun bagaimana menanamkan Pancasila sebagai way of life. Dasar hidup bertoleransi di muka bumi Indonesia. Sekarang mau ngomong apa, saudara-saudara? Dengan sebuah kenyataan sejarah yang ditulis oleh yang bernama Muslim ini. Mau ngomong apa lagi? Coba jawab. Jadi agama toleransi itu adalah Islam gitu. Islam agama toleransi. Kalau lihat dari perspektif dunia, Buddhisme itulah ajaran yang termasuk paling toleransi setelah Kristen. Sejak awal abad ke-9 Mas, Buddhisme sering dianggap oleh para intelektual dan spiritualis barat sebagai agama yang luar biasa toleran. Dalam konteks negara, beberapa negara terutama negara-negara Eropa, Denmark, Selandia Baru, dan Belanda seringkali disebut sebagai negara tingkat toleransi tertinggi, termasuk dalam hal toleransi beragama. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan toleransi agama yang tinggi, karena banyaknya agama di Indonesia. Tetapi sejak dipegang oleh si Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, dia telah menghidupkan itu FPI, apa yang paling ditakuti oleh orang-orang tukang ceramah, apalagi Habib dengan jenggotan kambingnya itu. Nggak bisa dia ceramah di negeri-negeri, di masjid-masjid itu. Begitu SBY, begitu dia naik, memberi kelonggaran kepada hal-hal yang sangat tabu di zaman Soeharto.
Jokowi ikut-ikutan, dia membiarkan segala bentuk penindasan terhadap minoritas. Jokowi hanya mengambil kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri, keamanan dirinya sendiri, termasuk anak-anaknya. Dia sudah merancang bagaimana supaya Gibran ini jadi wakil presiden. Dia ubah konstitusi agar Gibran itu jadi wakil presiden. Umur waktu itu dalam undang-undang harus 40 tahun umur presiden dan wakil presiden. Diubah. Kemudian Kaisang langsung jadi ketua PSI. Baru 3 hari dapat kartu anggota, besoknya dia langsung dapat jadi ketua umum partai. Ini memang hebat ini Jokowi. Dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan bagaimana pentingnya bangunan kenegaraan, kehidupan, toleransi, dan damai ke depan. Jokowi cuma sekali-sekali ngomong, tetapi tidak ada tindakan hukum yang jelas antara satu pengadilan yang ada di Medan dengan pengadilan di Jakarta, pengadilan yang di Makassar. Itu keputusannya berbeda antara satu hakim dengan hakim yang lain, padahal tuntutannya sama, penistaan agama. Hukum dipermainkan. Undang-undang dipermainkan. Hakim bisa disogok. Jaksa bisa semaunya diatur. Polisi, aduh polisi apalagi. Udah, gak usah ngomong polisi deh. Nyakitin hati. Bagaimana polisi Indonesia ini sudah menjadi mafia buruk. Agen kebobrokan bangsa Indonesia di 20 tahun terakhir ini. Nggak bisa dipercaya undang-undang dan hukum itu. Polisi nggak bisa dipercaya, saudara-saudara. Polisi sudah jadi kadrun semuanya. Nah, penting bahwa toleransi beragama itu sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain yang mencakup, tidak memaksakan keyakinan, tidak mencela ataupun menghina agama lain, serta tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Toleransi juga memiliki batasan, yaitu tidak mempertaruhkan keyakinan pribadi dan tidak menebarkan kebencian itu. Makin porak-poranda sekarang Pak Prabowo. Mana Bapak sampai kampanye pukul meja dulu itu? Sok banget Bapak. Koprak, udah pukul meja. Prabowo. Rupanya Bapak hanya omon-omon doang. Kalau enggak memang 2030 ini ramalan Bapak tepat. NKRI bubar jalan, balik kanan, gerak. Betapa banyaknya orang-orang yang ditindak, yang dihina karena agamanya. Sekarang ngumpul di Amerika. Orang-orang yang dipersekusi gerejanya bahkan hampir dibikin ngek oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai, oleh kontroversial ucapan-ucapan si Balola, Imam Besar Balola, Habib Rizik. Tahu Balola? Barisan Lonte Lanang. Itulah Habib Rizik. Jizik. Bobrok.
Arab. Katanya turunan Nabi. Turunan Nabi kok begitu. Jadi dengar baik-baik, hai bangsa Indonesia. Anda tidak malu dihina oleh bangsa lain. Orang Padang coba. Bagaimana Imam Bonjol menghabisi 600.000 orang Batak. Dari tahun 1803 sampai 1833. Dibantai habis itu orang Batak. Dan yang paling menderita adalah bangsa Karo. Akhirnya dia kembali ke negerinya. Meninggal di Manado. Apakah memang begitu hidup berbangsa dan bernegara ini? Hei orang Padang. Padang jadi bangsa biadab sekarang ini. Reputasi orang Padang sebagai bangsa yang terhormat sekarang menjadi tidak terhormat karena segelintir manusia. Oke lah, katakanlah segelintir manusia. Tetapi Muslim pada bangga semua. Alhamdulillah, gereja dirusak. Orang Nias lagi. Betapa sadisnya ini agama ya. Memang agamanya begitu sih. Kok itu kan baru anak-anakku, cucu-cucuku, diamlah. Itu baru permulaan dari kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sabarlah, nanti kan Yesus datang untuk kedua kali. Anak-anakku nanti akan dibalas oleh Tuhan Yesus Kristus. Setetes darah kamu yang ngucur itu, maka seluruh Padang akan terima Yesus Kristus pada waktunya. Demikian untuk YouTube. Saya tutup.